Saya kebetulan saat ini menjabat sebagai ketua kelompok keahlian rekayasa transportasi ya. Jadi memang rekayasa transportasi itu luas bidangnya, tapi saya pribadi lebih mengkhususkan kepada rekayasa perkerasan. Jadi rekayasa perkerasan jalan. Jadi itu bagian daripada rekayasa transportasi. Rekayasa perkerasan jalan itu lebih banyak untuk pertama adalah mendesain ya. Mendesain itu merencanakan tebal perkerasan. Dan yang kedua adalah menganalisa penyebab-penyebab kerusakan jalan. Jadi di Indonesia yang paling sering ditemukan adalah kerusakan perkerasan jalan, dalam arti sekali kita mendesain itu umurnya tidak sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya. Biasanya kita mendesain umurnya misalnya 5 tahun, tapi sebelum 5 tahun sudah rusak ya, apalagi kalau pas pada saat musim hujan. Nah, sekarang juga kebetulan kan belum ada hujan, jadi umumnya memang oke-oke saja, tapi nanti kalau udah masuk musim hujan, perkerasan yang baru diperbaiki sudah rusak dan seterusnya. Jadi itu adalah masalah-masalah yang sering kita jumpai pada perkerasan jalan ya. Itu udah ada bagian yang populernya, bagian yang artinya semua orang merasakannya, mengalaminya. Tapi di balik itu tentunya ada ilmu-ilmu yang memang berkaitan dengan itu ya, ilmu-ilmu yang tidak sederhana, tidak mudah. Nah, itu ada. Nah, itu yang sudah kita dalami di sini, termasuk juga penelitian-penelitiannya. Jadi jaringan jalan kita kan sebagian besar menggunakan perkerasan karena harus dilewati oleh lalu lintas ya. Jadi perkerasan jalan umumnya dibagi dua, yaitu perkerasan yang menggunakan aspal ya, kita namakan sebagai perkerasan lentur, dan juga perkerasan yang menggunakan beton yang kita namakan sebagai perkerasan kaku. Nah, dua-duanya itu menjadi topik penelitian yang kami geluti sebagai bagian dari kelompok keahlian rekayasa transportasi. Bagaimana mendapatkan jalan yang baik ya untuk dilewati, dilalui kendaraan, tapi juga umurnya sesuai dengan yang kita rencanakan. Jadi kalau kita bangun terus cepat rusak ya, itu ada sesuatu yang salah. Nah, itu kita diminta oleh yang bertanggung jawab, yaitu pemerintah, baik pusat maupun daerah, untuk ikut terlibat menganalisa, mencari penyebab kerusakan itu. Yang paling sering kita diminta itu adalah jaringan jalan nasional ya. Misalnya untuk Pulau Sumatera itu ada namanya jalan lintas timur ya, itu yang menghubungkan dari Lampung sampai ke Medan sampai ke Banda Aceh. Itu adalah jalan yang sudah kita kaji, kita dalami, kita periksa, datanya semua kita kumpulkan. Kita bisa melihat daerah sini itu perkerasannya masih lemah, walaupun di permukaan dia mulus, tapi di bawahnya dia sudah mulai ada kerusakan-kerusakan yang tidak pernah terlihat ya, tapi saatnya nanti dia akan ambles atau cepat sekali rusak. Ada jalan yang memang sudah mantap ya, dengan kita katakan dari segi struktural dia sudah aman. Itu yang jalan nasional yang lintas Sumatera. Yang Jawa adalah Pantura ya, jalan pantai utara Jawa itu sedang kita selidiki sekarang, terutama yang menyangkut Jawa Barat, DKI dan Banten. Ya, kita banyak melakukan kerjasama dengan pemerintah, baik pemerintah pusat ya, di sini khususnya di Direktorat Jenderal Bina Marga dari Kementerian Pekerjaan Umum, dan juga pemerintah daerah ya. Kebetulan kita punya partner atau sparring partner itu dengan Pusditbang Jalan. Mereka juga ahli-ahlinya ada di sana ya, Pusditbang Jalan yang ada di ujung Berung. Jadi mereka punya ahli, kita juga di sini punya ahli. Jadi kita sering kerjasama ya, melakukan diskusi dan seterusnya. Jadi partner kita adalah sana. Ya, jadi khusus pusat penelitian dan pengembangan jalan dan lalu lintas ya. Jadi mereka ya, setiap ada kasus-kasus di Indonesia mengenai perkerasan jalan, mereka yang akan turun ke lapangan. Tapi mereka pun berpartner dengan kita sehingga ya ada pertemuan-pertemuan, diskusi-diskusi dan seterusnya lah. Itu kita selalu menjaga kerjasama mereka. Dan juga dengan Kementerian Pekerjaan Umum, khususnya dari Direktorat Jenderal Bina Marga. Itu mereka lah yang bertanggung jawab membangun dan memelihara perkerasan jalan atau jaringan jalan, kita lebih katakan lebih umum, di seluruh Indonesia. Sebenarnya pemerintah sudah mengalokasikan dana yang sangat besar ya, saya katakan tadi triliunan. Direktorat Jenderal Bina Marga itu khusus untuk satu Direktorat Jenderal itu sudah
mungkin 15 sampai 17 triliun lah itu ya untuk memelihara jaringan itu. Jadi sangat-sangat besar. Ya, harapan kami ya kita tetap bisa memberikan masukan ataupun sebagai sparring partner ya, partner buat mereka, sehingga kalau ada kasus-kasus yang berat dan itu berpengaruhnya terhadap masyarakat ya, kalau hanya untuk pemerintah aja ya pemerintah ganti lagi ya, tapi untuk masyarakat itu kita ingin juga memberikan kontribusi yang maksimal lah ya. Sebaiknya di negara kita, karena jalan kita ada kelasnya 3, yaitu yang namanya nasional, itu tanggung jawab pemerintah pusat, jaringan jalan provinsi, tanggung jawab pemerintah provinsi, dan jaringan jalan kabupaten, tanggung jawab pemerintah kabupaten, itu ada gap ya. Jadi yang pusat sih selalu disediakan anggaran yang berlebih. Jadi ya itu diusahakan hampir mendekati 100% itu mulus, artinya bisa dilewati kendaraan, walaupun ada beberapa yang masih bermasalah. Provinsi lebih tinggi, rendah lagi kualitinya, kabupaten lebih rendah lagi. Jadi ke provinsi tergantung provinsinya kaya atau miskin atau kurang kaya ya. Jadi itu mereka ada yang berlimpah-limpah dalam memelihara jaringan jalannya, ada yang terbatas. Nah itu gap ya. Jadi ada masalah-masalah kualitas ya, khususnya kualitas daripada perkerasan jalan. Ya itu memang tidak terlalu diekspos di tingkat nasional, tapi paling enggak itu menyangkut mobilitas ya, menyangkut aksesibilitas itu kan. Jadi kendaraan untuk masuk ke daerah itu mungkin terganggu atau ya ada hambatan-hambatan lah, kira-kira seperti itu.